Oke teman-teman, saya cobain dulu. Ini rasanya enak sekali, seger, kerasa semuanya. Hai, jumpa lagi dengan saya Yen di Yen Daily Kitchen. Video kali ini saya mau membuat sup iga. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus videonya. Saya sudah siapkan bahan dan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1,5 kilo iga sapi yang sudah dipotong-potong. Saya belinya seperti ini, 1,5 kilo. Saya juga sudah siapkan sayurannya. Saya menggunakan wortel, buncis atau daun bawang, seledri, bawang bombay, tomat, brokoli, dan saya juga gunakan jeruk lemon. Jeruk lemon ini saya gunakan nanti waktu saat kita makan, baru saya akan kasih irisan lemon atau taburin di atasnya. Saya juga sudah siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kaldu bubuk, biji pala, kapulaga, kayu manis, cengkeh. Lalu saya juga gunakan lada bubuk dan garam. Nah, sekarang saya mau potong dulu sayurannya. Saya potong wortelnya dulu ya. Saya potong 2 bagian seperti ini. Ini potong sayurannya terserah teman-teman ya. Besar kecilnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saya potong seperti ini saja. Saya gunakan wortel agak banyak karena anak-anak suka sekali dengan wortel. Jadi saya selalu menggunakan wortel lebih banyak. Motongnya juga terserah, sesuaikan dengan selera masing-masing. Buncisnya saya potong buncisnya sekitar 2 cm. Tapi kalau teman-teman mau lebih panjang silahkan saja seperti ini. Menurut saya sih terlalu panjang, jadi saya potong sekitar 2 cm. Lalu saya potong bawang bombaynya. Saya potong jadi 5 bagian, lalu saya potong lagi jadi kecil seperti ini ya teman-teman. Saya masukin di sini. Saya gunakan bawang bombaynya setengah, lalu saya tambah lagi 1/4 karena terlalu besar bawang bombaynya, jadi terlalu banyak. Jadi saya sisakan 1/4. Ini brokolinya. Nah, ini kalau brokoli saya biasanya selalu pakai batang ininya karena yang mengandung vitamin itu batangnya. Jadi batangnya jangan dibuang teman-teman, itu harus dimakan ya. Saya potong ini kepalanya, bunganya. Saya potong ya seperti ini. Lalu saya potong lagi tipis seperti ini. Sekali lagi, potong sayurannya itu terserah ya teman-teman ya. Mau caranya seperti apa, mau potong lebih kecil dari ini juga tidak masalah. Yang penting itu bumbunya. Kalau bumbunya itu udah pas, sudah benar, pasti rasanya itu mantap sekali nanti. Oke, saya cek dulu dagingnya. Saya sudah rebus air dan dagingnya terlebih dahulu. Kalau airnya sudah menggolak seperti ini, kita buang airnya, lalu cuci dagingnya dan kita rebus lagi dengan air yang baru sampai dagingnya terlihat empuk ya teman-teman. Jadi saya teruskan lagi potong sayurannya. Ini saya potong 2 seperti ini. Nah, sekarang saya mau potong daun bawangnya. Saya potong 2 bagian bawahnya. Lalu saya potong sekitar kurang lebih 1 cm ya. Oke, selesai. Masukkan. Lalu saya potong-potong juga seledrinya. Ini seledrinya wangi sekali teman-teman. Saya seneng bau-bau wangi-wangi. Ini seledrinya kita potong kecil-kecil aja ya, seperti ini. Saya campur seledrinya dengan daun bawang. Sekarang kita mau potong tomatnya. Saya potong tomatnya bentuk kotak ya. Seperti ini.
kalau ada tomatnya yang lebih hijau, tidak terlalu matang, itu lebih mantap sekali ya teman-teman. Tomatnya saya taruh di sini, saya potong besar-besar aja. Lalu saya potong juga kentangnya. Kentangnya saya potong lebih besar aja ya teman-teman. Jadi seperti ini aja, agak besar. Jadi potong dua. Saya potong lagi tengahnya. Jadi seperti ini aja. Gampang kan? Saya paling suka itu motong-motong gitu. Potong sayuran. Saya potong juga jeruk lemonnya seperti ini. Ini cuma untuk kalau saat kita makan kita kasih jeruk lemonnya. Oke, sekarang kita mau giling bumbunya. Saya mau blender ya bumbunya teman-teman. Oh ya nih teman-teman, saya mau kasih informasi sekedar tip. Mungkin teman-teman yang lain sudah pada tahu. Untuk teman-teman yang belum tahu, kalau kita sudah potong kentang dan kita tunggu lama, kita tidak langsung masak atau kita biarin dulu sebentar, itu dia kentangnya akan jadi kehitam-hitaman ya. Jadi kalau untuk menghindari kehitaman, kita kasih air, kita rendam air aja nggak apa-apa. Nanti pada saat kita mau pakai, airnya kita buang, itu kentangnya dia nggak hitam. Jadi saya rendam aja kentangnya seperti ini pakai air, biar dia nggak menghitam ya kentangnya. Nah sekarang saya mau haluskan bumbunya, saya giling ya bumbunya. Nanti komposisi bumbunya itu ada di deskripsi ya teman-teman. Ini saya gunain bawang putih, bawang merah, dan jahe akan saya giling. Saya mau kecil-kecilin dulu, mau potong-potong kecil biar bumbunya cepat halus. Nah ini kulitnya kita buang, ini dia agak berair ya, karena saya sudah bekukan. Jadi saya selalu simpan stok bumbu-bumbu dapur karena harus ada stok. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Bumbunya sudah saya potong-potong dan saya masukin ke gelas untuk digiling. Bawang putih, bawang merah, dan jahe. Lalu sekarang saya mau masukin bumbu powdernya ya. Ini saya ada kayu manis, saya kasih 1/4 sendok teh ya kayu manis. Terus biji pala saya kasih semua 1/4. Kapulaga juga 1/4. Cengkeh saya kasih 1/4 cengkeh. 1 sendok teh lada bubuk. Lalu saya mau giling. Saya masukkan 3 sendok makan minyak goreng untuk menggiling bumbunya ya. Oke, sepertinya bumbunya udah selesai, bumbunya udah halus ya. Ya, ini udah halus. Nah, sekarang bumbunya udah selesai, saya mau goreng bumbunya dan dagingnya juga udah mendidih. Jadi kita goreng bumbunya, kita masukin ke dalam supnya. Oke. Saya siapkan penggorengan dan saya masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Kita tunggu dulu minyaknya biar agak panas, baru kita masukin bumbunya ke sini. Ini sepertinya minyaknya sudah panas, kita masukin bumbunya. Kita pakai api sedang aja ya teman-teman, biar nggak cepet gosong, biar dia matangnya merata. Udah wangi banget ini, seger. Di Hawaii itu banyak burung teman-teman, jadi kalau saya masak itu jendelanya dibuka, udah burungnya berkicau dia. Kita goreng bumbunya sampai dia kecoklatan ya, sampai matang. Ini saya bikin bumbunya agak banyak biar sedap atau sedap. Tadi saya pakai bawang putihnya banyak tuh biar sedap banget. Buat teman-teman yang nggak terlalu suka bawang putih, boleh dikasih sedikit aja bawang putihnya. Kalau saya masak itu berani bumbu ya, saya suka masak itu bumbunya tuh di atas rata-rata. Di atas rata-rata orang bikin bumbu, jadi masakannya biar enaknya itu bener-bener lezat tos. Kalau masak itu jangan pelit bumbu ya. Nih nikmat, harumnya ini udah harum banget nih teman-teman. Ini sudah mulai kecoklatan.
tapi biar agak lebih kering sedikit ya. Sepertinya bumbunya sudah matang dan saya mau campurkan bumbu ke dalam supnya. Kita masukinnya pelan-pelan ya, karena ini minyaknya panas, terus ini juga supnya panas, biar dia nggak kepercikan. Oke, kita masukin bumbunya ke sini, terus kita aduk. Oke, ini udah, coba lihat, ini udah harum, ini udah seger nih, udah kelihatan nih teman-teman. Kita tunggu sampai dagingnya empuk ya teman-teman. Kalau dagingnya sudah empuk, setengah matang atau dia dirasa empuk, baru kita masukin sayurannya. Karena sayurannya cepat matang ya teman-teman. Jadi kita masukin sayurannya belakangan. Kita rebus lagi sampai dagingnya empuk ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau masukin sayurannya ya. Saya masukin wortelnya. Wortel masuk, kentang masuk, bawang bombay. Kita masak sampai wortelnya setengah matang ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 7-10 menit. Kita masukin juga batang brokolinya. Ini dia agak keras-keras ya, jadi saya masukin. Kita masak sampai dia agak sedikit empuk, baru kita masukin sayuran yang lainnya. Oke, kalau udah seperti ini, saya masukkan buncisnya, daun bawang sama seledri, saya masukin. Tomatnya, sedap banget ini udah enak sekali ini. Terus saya masukin juga penyedap rasa. Kalau yang nggak suka di skip aja ya teman-teman, penyedap rasanya. Coba lihat, ini udah mantap sekali nih. Ini di Hawaii hari ini hujan dari pagi, dari semalam, dari tengah malam dia hujan nggak berhenti. Pagi berhenti sebentar, terus hujan lagi. Jadi makan sop iga nih, mantap ya. Saya mau cobain. Kayaknya kurang garam. Saya tambahkan lagi garam. 1 sendok teh dulu ya. Nanti saya cobain lagi. Saya cobain. Nah, sekarang rasa asinnya sudah pas. Nah, sekarang saya masukin brokolinya. Oke, kita rebus lagi kurang lebih sekitar 5-10 menit ya teman-teman. Setelah semua sayuran empuk, kita matikan kompor dan pindahkan sup di mangkuk penyajian. Sup iga siap dihidangkan. Oke teman-teman, sepertinya sup iganya sudah selesai. Saya mau cobain dulu ya. Saya mau cobain dulu. Jadi saya mau kasih jeruk lemonnya. Oh, ini nikmat banget. Oke teman-teman, saya cobain dulu. Ini rasanya benar-benar seger banget, apalagi hari ini hari hujan di Hawaii. Jadi itu kan saya nggak bisa berhenti makan. Jadi ini cocok banget kalau makan di musim hujan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini nyobain juga.